Halo, perkenalkan nama saya Rahel Tavia. Pada kelas MG 701 ini, saya akan mempresentasikan salah satu tema yang saya pilih yaitu analisis rasio keuangan PT Telkom Indonesia pada periode 2020 sampai 2022. Untuk memenuhi nilai tugas UAS pada mata kuliah manajemen investasi ini, saya akan mempresentasikan untuk tema ini dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Pustika Ayuning Puri. Baiklah, kita mulai dari latar belakang masalah ya teman-teman. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi atau gambaran suatu perusahaan guna menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam periode tertentu. Salah satu contoh perusahaan yang kita ambil pada jurnal ini ya, atau penelitian ini adalah PT Telkom Indonesia. Yang akan kita lihat yaitu adalah dari segi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang tergambar di dalam laporan keuangan pada PT Telkom Indonesia Persero yang menunjukkan nilai yang kurang memuaskan. Nilai tersebut dapat berdampak pada perusahaan dan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Analisis kinerja keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Tujuannya adalah mengetahui kinerja keuangan PT Telkom Indonesia dari tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, aktivitas, dan rasio profitabilitas. Manfaatnya yaitu bagi perusahaan memberikan gambaran hasil analisis laporan keuangan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi peneliti sendiri, memberi informasi maupun gambaran tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti, khususnya yang di bidang akuntansi tentunya. Pada metode penelitian, di sini ada 3 yang kita ambil. Yang pertama, jenis dan sumber data jurnal ini sendiri ya. Data yang diambil itu data kuantitatif, yaitu data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk angka-angka yang kita ambil dari laporan keuangan secara resmi yang bisa diakses tentunya di website resmi. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bergerak dalam bidang industri telekomunikasi. Periode yang kita ambil yaitu tahun 2020, 2021, 2022, selama 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga, metode secara prosedur dan pengumpulan data. Dokumentasi data dari laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan oleh situs www.idx.co.id yang berkaitan dengan variabel penelitian selama periode 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya yaitu teknik analisa data yang akan dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah analisis kuantitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sendiri akan dibagi menjadi pertama ada current ratio. Ya, berdasarkan hasil perhitungan current ratio PT Telekomunikasi ini menunjukkan bahwa selama 2020 sampai 2022 mengalami fluktuatif.
kenaikan yang terjadi pada tahun 2020 sampai ke tahun 2021 ya, itu sebesar 21,33%. Terjadi karena aset lancar mengalami kenaikan secara signifikan dan hutang lancar hanya mengalami sedikit kenaikan. Oke. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 itu sebesar 10,42%. Terjadi karena turunnya nilai aset lancar yang lumayan besar dan naiknya hutang lancar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi atau Telkom ini belum maksimal dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Karena rasio dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah batas standar industri yaitu 200%. Oke. Yang kedua, pada rasio likuiditas ini ada quick ratio. Berdasarkan hasil perhitungan quick ratio PT Telkom ini menunjukkan bahwa tahun 2020 sampai 2022 ya, itu mengalami fluktuatif juga. Pada tahun 2020 sampai 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 21,63% yang terjadi karena hutang lancar perusahaan tidak mengalami kenaikan yang terlalu besar. Nilai persediaan menurun dan aset lancar secara signifikan. Pada tahun 2022, penurunan terjadi karena naiknya hutang lancar dan persediaan yang signifikan, sedangkan aset lancar mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Telkom dalam membayar hutang lancarnya yang segera jatuh tempo dengan aset yang dimilikinya cenderung kurang baik. Hal tersebut menandakan quick ratio PT Telkom dalam kondisi tidak baik karena berada jauh di bawah batas standar industri yaitu 150%. Oke, teknik yang selanjutnya, teknik analisa data yang selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Itu ada dibagi menjadi debt to asset ratio atau DAR. Berdasarkan hasil perhitungan DAR PT Telkom ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 itu menurun. Namun ini merupakan hal baik karena semakin rendah nilai DAR sebuah perusahaan, maka kinerja keuangannya akan semakin baik pula. Penurunan terjadi karena aset perusahaan meningkat dari tahun 2020 sampai 2021 secara signifikan dan hutang mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar. Pada tahun 2021 ke tahun 2022, penurunan nilai DAR terjadi karena hutang menurun dan aset juga mengalami sedikit penurunan. Namun, meskipun aset menurun, perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan perusahaan baik dalam memenuhi kewajiban yang digunakan untuk kepemilikan asetnya. DAR PT Telkom ini dalam kondisi baik ya, dinyatakan baik karena berada di atas standar industri yaitu 35%. Selanjutnya itu ada debt to equity ratio DER. Berdasarkan hasil perhitungan DER ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sampai 2021, penurunan terjadi karena hutang meningkat tidak terlalu besar dan ekuitas meningkat secara signifikan. Penurunan ini terjadi karena ekuitas yang terus meningkat dan hutang mengalami penurunan. Namun penurunan yang terjadi masih setara dengan naiknya ekuitas. Jadi hal ini baik kinerja bagi PT Telkom karena tergantung dari dana kreditor. DER Telkom ini dalam kondisi baik karena berada di atas batas standar industri yaitu 90%, kecuali pada tahun 2022. Selanjutnya pada teknik analisa data, ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu dibagi menjadi return on asset atau ROA.
Berdasarkan hasil perhitungan return on asset, PT Telkom Indonesia ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 sampai 2021 ini mengalami kenaikan 0,27% yang terjadi karena meningkatnya laba bersih dari total aset secara signifikan. Penurunan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 2,19% terjadi karena menurunnya laba bersih dan aset perusahaan. Hal ini menunjukkan PT Telkom belum maksimal dalam menghasilkan laba. ROA Telkom dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah standar industri yaitu 30%. Semakin tinggi rasio ini, maka dapat menunjukkan semakin baik pula perusahaan tersebut menghasilkan laba, dikutip pada Mengga 2023. Selanjutnya, itu ada return on equity, ROE. Oke. Bisa disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan return on equity PT Telkom ini menunjukkan bahwa selama periode 2020 sampai 2022 ini itu mengalami penurunan. Penurunan pada tahun ini sebesar 1,1% pada 2020 sampai 2021. 2021 sampai 2022-nya itu penurunannya sebesar 4,8%. Hal ini terjadi karena meningkatnya ekuitas secara signifikan dan kurang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan PT Telkom belum efisien dalam penggunaan modal. Juga pengembalian laba bersih atas modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE PT Telkom dalam kondisi tidak baik, ya bisa disimpulkan tidak baik karena berada di bawah standar industri, yaitu sebesar 40%. Selanjutnya masih di rasio profitabilitas ya, itu ada net profit margin. Selama tahun 2020 sampai 2022 itu mengalami fluktuatif. Pada tahun ini, pada tahunnya 2020 sampai 2021 ya, kenaikan itu sebesar 2,04%. Terjadi karena meningkatnya laba bersih dan penjualan. Hal ini menunjukkan ya, PT Telkom ini mampu menghasilkan laba dengan baik, sedangkan penurunan pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 4,91%. Hal ini terjadi karena penjualan hanya mengalami sedikit peningkatan yang membuat laba bersih mengalami penurunan. NPM atau Net Profit Margin PT Telkom dalam kondisi baik. Bisa disimpulkan ya, karena berada di atas standar industri yaitu 20%. Oke, pada teknik analisa data selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Yang pertama itu dibagi dalam kategori total asset turnover atau TATO. Selama tahun 2020 sampai 2022 ini mengalami fluktuatif. Penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu 0,04 kali. Kemudian, selanjutnya pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan 0,02 kali yang terjadi karena nilai penjualan meningkat lebih besar dibandingkan dengan nilai aset. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen kurang optimal dalam mengelola seluruh aset perusahaan atau PT Telkom ini dalam kondisi tidak baik. Bisa disimpulkan ya, tidak baik. Karena kenapa? Berada di bawah standar industri yaitu 2 kali. Selanjutnya itu ada Fixed Asset Turnover atau FATO. Berdasarkan hasil perhitungan Fixed Asset Turnover PT Telkom, menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuatif ya. Kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 maaf ya. Hanya 0,02 kali yang disebabkan oleh kecilnya kenaikan nilai aktiva tetap dibandingkan dengan kenaikan nilai penjualan. Kemudian, penurunan pada tahun 2022 terjadi karena penjualan hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan aktiva tetap.
Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom belum mampu memanfaatkan dan mengelola aset tetap perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Foto PT Telkom ini dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah standar industri yaitu 5 kali. Selanjutnya ada analisa kualitatif. Sektor informasi dan komunikasi itu erat hubungannya dengan industri seluler dan pasar seluler. Pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi selalu didorong oleh perkembangan yang pesat dari pasar telepon seluler. Sektor informasi dan komunikasi adalah komoditas yang krusial dalam kehidupan masyarakat karena telekomunikasi telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Teknik analisis berikutnya itu ada valuasi perusahaan. Itu bisa dilihat dari segi price earning ratio. Ukuran kinerja saham yang didasarkan atas perbandingan antara harga pasar saham terhadap pendapatan per lembar saham. Perusahaan yang mempunyai PER paling tinggi merupakan perusahaan yang mempunyai harga saham yang paling mahal. Ya, bisa dilihat disimpulkan dari situ. Sedangkan perusahaan yang memiliki PER paling rendah merupakan perusahaan yang harga sahamnya paling murah. Selanjutnya itu ada price to book value. Apabila nilai PBV kurang dari 1, maka bisa dibilang harga saham murah, under value. Tetapi sebaliknya, jika nilai lebih dari 1, maka harga saham pada emiten tersebut cenderung mahal atau overvalue. Nah, dari segi Telkom sendiri ya, setelah kita lihat data, ya, secara umum ya, jika nilai PER dikatakan rendah jika berada di bawah angka 15. Tetapi pada Telkom kasusnya itu PER-nya adalah 16. Berarti bisa disimpulkan bahwa tinggi PER-nya. Yang kedua, PBV-nya. Ya, PBV-nya itu jika kurang dari 1, maka bisa dibilang harga saham murah, under value. Tetapi pada Telkom kasusnya PBV-nya 3,20 kali. Berarti mahal PBV-nya. Masih di valuasi perusahaan, discount cash flow (DCF), metode analisis yang digunakan untuk mengestimasikan banyaknya penghasilan di masa depan dengan melihat nilai investasi saat ini. DCF juga sering disebut sebagai arus kas diskonto. Adanya penggunaan tingkat diskonto membuat penentuan nilai DCF dapat diproyeksikan secara jelas. Telkom dapat dikategorikan sebagai perusahaan startup yang baru melakukan aksi korporasi untuk stock value-nya. Perusahaan berada dalam kondisi yang sehat, meskipun ada sentimen negatif dari investasi yang dilakukan manajemen. Namun dari bisnisnya tetap berkembang dan perusahaan juga memiliki kebijakan pembagian dividen yang baik dan lancar. Baiklah, teman-teman, dari presentasi yang sudah saya sampaikan berdasarkan data-data perusahaan Telkom ini dapat saya simpulkan ada 4. Berdasarkan hasil dari analisis rasio likuiditas, PT Telkom cenderung mengalami peningkatan jika dilihat dari perbandingan pada rasio lancar dan rasio cepat tahun 2020 dengan tahun 2021 maupun tahun 2020 dengan tahun 2022. Yang kedua, hasil dari analisis rasio solvabilitas PT Telkom ini tahun 2020 ya sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kinerja yang baik. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari analisis rasio profitabilitas PT Telkom dari perhitungan rasio pengembalian aktiva dan rasio pengembalian modal menunjukkan penurunan karena meningkatnya total aktiva dan total modal, sehingga mengakibatkan bahwa perusahaan kurang mampu memanfaatkannya. Yang keempat, berdasarkan dari analisis rasio aktiva tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan belum dalam kinerja yang baik karena berdasarkan hasil dari ini perputaran total aktiva dan perputaran aktiva tetap tahun 2020 sampai 2022 memperlihatkan kurang baik.
Oke, saran yang dapat disampaikan itu ada 4 ya. Karena likuiditas perusahaan berada dalam kondisi liquid, maka perusahaan harus mempertahankan kondisi ini agar perusahaan terus memenuhi kewajiban keuangannya. Kedua, karena solvabilitas perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik, jadi perusahaan pun juga harus mempertahankan kondisi ini dan mengurangi serta mengelola hutang perusahaan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, karena profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang kurang baik, maka perusahaan perlu meningkatkan laba bersih terhadap serta mengelola aktiva dan modal dengan lebih baik lagi. Yang keempat, karena karena aktivitas perusahaan berada dalam kondisi yang kurang baik, maka perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen persediaannya agar penggunaan aktiva menjadi semakin efektif dan efisien setiap tahunnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga dapat dimaafkan dan semoga membantu. Terima kasih.